saya pribumi dan saya berhak mengelola kawasan karena saya orang asli pribumi, ya kan, sesuai amanah undang-undang hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set never left. She's so bad that the chick made the brag. The gas in the back of the set never left. She's so bad that the chick made the brag. The gas in the back of the set never left. She's so bad that the chick made the brag. The gas in the back of the set never left. She's so bad that the chick made the brag. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nanjak. Kali ini gua mau langsung sama dedengkotnya di Ajisaka Salak Trail. Oke guys, langsung kita tanya aja kapan ini berdirinya. Langsung aja gua kenalin guys, Kang Acuya ya. Dia dikenal di sini sebagai dedengkotnya, pendiri Ajisaka Salak Trail yang udah cukup lama berkecimpung di dunia alam guys. Langsung aja kita tanya. Oke Kang, kapan nih Kang mulai dibenahin, didiriin Kang? ayo guys, masuk YouTube. Nah. Saya Kang Acuya dari Siliwangi Adventure. Kita membuat jalur itu dari tahun 2013. Pelan-pelan merintis sebagai pribumi yang berhak mengelola kawasan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya untuk kesejahteraan bersama. Oke. Untuk tiketnya berapa Kang? Kalau tiket sebenarnya sifatnya wajib untuk pengelolaan bersama, walaupun istilahnya selalu ada perubahan. Biasanya kalau yang ngecamp itu mereka bayarnya 20.000, kalau yang harian 20.000. Untuk camp aja ya Kang ya. Kalau sama itu untuk ngedaki juga sama. Sama aja kan udah masuk kawasan. Udah masuk kawasan. Oke. Oke guys, jadi untuk tiket masuknya itu 20.000 ya, maupun buat camping ataupun kita mendaki. Jadi Kang Acu ya, selama untuk membangun ini, mendirikan ini semua, kendalanya apa aja nih Kang? Sebagai wilayah yang apa ya, atau lahan kawasan yang punya pemerintah, otomatis kita sebagai warga negara yang baik ya harus tertib administrasi, mulai dari mengajukan syarat-syarat yang diperlukan ke kawasan untuk apa ya istilahnya, sebagai tertib administrasi lah. Karena kan kita menggunakan lahan pemerintah, apalagi ini di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, ya kita sebagai masyarakat ya harus taat hukum, mulai dari pembuatan badan hukum yang legal di notaris, terus kita mengajukan proposal ke mereka, menyediakan sumber daya yang selalu standby di sini 24 jam, terus menyediakan orang-orang yang melayani pengunjung di sini, karena kan yang di sini pengunjung itu cukup variatif, mulai dari peziarah yang hanya menghirup udara segar aja, ada yang trekking santai. Nah itulah yang perlu kita kondisikan. Selama apa istilahnya kegiatannya itu berlangsung ya kendala akan selalu ada. Mulai mungkin kalau di sini karena cuaca Salak itu sulit diprediksi, mau musim kemarau mau musim hujan ya selalu ada kabutnya, ada hujannya. Terus kalau di lapangan, kontur lapangan juga kan tidak seperti gunung-gunung lain. Nah itulah yang memerlukan kita SDM yang tangguh, terutama dari rekan-rekan Siliwangi Adventure itu harus selalu
terlalu ready lah istilahnya. Intinya kita di sini di Aji Saka mengubah paradigma Gunung Salak ya beneran gunung, bukan seperti gunung-gunung yang lain. Pertama mungkin gimana caranya jalurnya tetap bersih, gimana caranya jalurnya selalu terkontrol. Kan beberapa jalur kan mereka masuk pas laporan nggak ada orang, ya, istilahnya mah lepas tanggung jawab lah. Kalau kami di sini selama masih ada orang di kawasan ya kami akan selalu standby. Terus perbaikan jalur ya, tidak hanya kita mau ngangkut sampah juga kita pelan-pelan rapihin jalur. Siap. Jadi gini Kang Acu ya, selama ini kan menurut penelusuran gua itu banyak banget nih netizen yang bilang kalau jalur ini tuh bukan jalur resmi gitu. Dan gue di sini nih mengungkapkan pertanyaan netizen ya kan, mewakili pertanyaan netizen, apakah ini jalur resmi atau jalur legal atau jalur ilegal atau konservasi? Yang jelas gua Aji Saka nih, saya yang bertanggung jawab di sini dan saya mengupakan proses hukumnya mulai dari notaris dan lain sebagainya, termasuk mengajukan ke kawasan. Kami di sini sebagai pengelola dan kami di sini ada orangnya dan kami di sini siap bertanggung jawab apapun kondisinya dan kami berproses administrasi apapun itunya. Ya silahkan rekan-rekan di sana mau membicarakan kami apapun itu, mau soal legalitas atau apapun, kami sudah mengerti itu semua, tidak sudah diajarkan lah, jangan. Dan perkenalkan saya juga Surya Wijaya, ya kan. Saya pribumi dan saya berhak mengelola kawasan karena saya orang asli pribumi, ya kan. Sesuai amanah undang-undang hutan untuk kesejahteraan masyarakat, dan inilah saya ngambil kesejahteraan dari hutan ya dengan mengelola kawasan itu dengan cara saya sendiri. Dan kalau teman-teman hanya menanyakan selembar kertas, silahkan tanya jalur-jalur yang lain ada atau tidak, legalitas atau enggaknya hanya perlu menampangkan petugas di situ doang mungkin. Yang saya tahu sih seperti itu, karena nggak semua jalur istilahnya ditunjukkan. Yang selama kami taat hukum, membayar pajak, ya kan, silakan aja. Sebenarnya kami selama ini nggak ada masalah. Yang masalah mungkin teman-teman terlalu naif dan terlalu merasa tertib administrasi, padahal saya tahu mungkin teman-teman pajak motornya aja nunggak. Oke. Ya jadi gitu guys jawaban Kang Acu ya, karena di sini jadi jalur aman ya guys, aman, dan kita langsung bicara langsung kepada pengelolanya, dan di sini sudah standarisasi legalitas ya guys. Jadi kalian nggak perlu resah, nggak perlu takut kalau naik ke sini bakalan dicap ilegal, enggak guys. Ini jadi kita udah dapat jawaban langsung dari Kang Acu ya, bahwa ini menurut Kang Acu ya jalur ini udah resmi. Jadi Aji Saka Salak Trail Siliwangi Adventure jalur resmi Aji Saka. Ya intinya sih kami di sini itu membuat warung gini lah. Kalau teman-teman kami ya Salak, apalagi Salak itu kan berbeda dengan gunung yang lain. Kalau gunung lain buka langsung rame. Kalau kami dari sini 2013 sampai berproses hukum dari tahun 2020 sampai sekarang kan pengunjungnya hanya beberapa, ya nggak banyak lah. Kalau gunung gede mungkin sampai ribuan lah, ya kan. Proses yang lainnya pun akan berlangsung cepat karena kan yang namanya proses, yang namanya legalitas atau apa pun perlu modal, ya kan. Mungkin teman-teman di luar sana hanya bisa berkata-kata wah gampang aja kayak gini, ya kan. Segala sesuatu kalau nggak punya akses berarti kan harus punya modal. Kalau nggak punya kedua itu ya kita harus sabar dan berproses, dan itulah yang kami lakukan sampai sekarang, mulai dari kestabilan pengunjung, kestabilan jalur, kestabilan personil. Karena akan percuma kalau kami punya selembar kertas ternyata tamunya nggak ada. Ibaratnya teman-teman bikin Indomaret atau bikin mungkin Alfamart atau mungkin sejenisnya, tapi nggak ada yang belanja, ya kan. Ya kan, teman-teman mau berkuar selembar kertas dengan mengadakan itu
supermarket resmi nggak bakalan ada belanja. Kami di sini prioritas adalah mencari dulu pengunjung sambil berproses ke administrasi seperti itu lah. Ya. Berarti aman ya Kang ya? Aman. Aman pokoknya. Tenang aja guys, di sini bakalan dijamu guys. Kalian mau apa aja di sini ada. Bahkan kita di sini dijamu rambutan guys. Emang usum rambutan. Oke guys, jadi cukup sekian vlog gue hari ini bersama Kang Acuya Siliwangi Adventure di Aji Saka Salak Trail. Jadi kalian kalau mau kesini cukup sediakan uang 20.000 dan parkir motor aman terjamin. Di sini tempat sangat nyaman, enak, dan buat gua sangat welcome dan asik-asik, dan Kang Acuya sendiri pun ramah. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.